Abang pamit ya, telepon abang jika ingin sesuatu. Diana menjawabannya dengan anggukan kepala. Matanya yang berkaca-kaca sudah siap menumpahkan cairan bening. Abang sayang mami. Cahaya yang baru sadar tentu menjadi kabar baik untuk keluarga Rahardian. Gadis cantik itu mengedarkan pandangannya, mencari satu sosok yang tak ia lihat saat membuka mata. Abang belum datang, bisik Reza, yang paham meski anak kesayangannya tidak berkata apapun. Dan 15 menit kemudian, orang yang ditunggu Cahaya pun datang, membawa senyum yang langsung menenangkan si bungsu. Dia masuk bergantian dengan Reza yang menunggui Cahaya sedari tadi, karena Melisa pun memilih pulang sejenak. Cahayanya langit udah bangun, mimpi apa tadi? Ujarnya lembut seperti biasa, tidak pernah sekalipun dia menaikkan satu nada bicaranya di depan pemilik hatinya, semarah atau sekesal apapun. Cahaya hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Dia tetap sandarkan hatinya yang nampak sangat lelah. Cepat sembuh ya, kita pulang. Abang udah urus semua buat pernikahan kita. Kamu akan jadi princess nanti, tapi janji harus cepat sembuh. Lagi-lagi Cahaya hanya mengangguk. Dia yang masih lemah tidak bisa banyak merespon. Seminggu berlalu, kini si bungsu sudah dipindahkan ke rawat inap biasa. Meski tetap tidak banyak yang boleh datang menemuimu. Diana yang juga beberapa kali menjenguk disambut baik oleh keluarga calon mertuanya itu. Calon menantunya itu, meski masih ada rasa canggung antara ia dan Melisa, tapi sebisa mungkin Diana bersikap sewajarnya. Kapan Ade boleh pulang? Tanya wanita yang melahirkan langit ke dunia. Gak tahu mam, Ade masih mual, jawab Cahaya lemas. Efek obat pasca operasi yang memberi rasa mual luar biasa membuat pihak rumah sakit tetap mempertahankan Cahaya dan tidak mengizinkan gadis cantik itu pulang secepatnya. Mami akan menemanimu di sini secara bergantian dengan mamamu. Terima kasih, Mam. Maaf karena keadaanku yang lemah jadi membuat Mami sering bolak-balik ke sini. Karena pasti abang yang menyuruh kan? Diana tersenyum simpul. Tangannya yang sedari tadi memegang tangan Cahaya semakin diusapnya secara lembut. Abang gak nyuruh pun, Mami pasti datang. Ceklek. Pintu terbuka dengan pelan. Dua wanita itu menoleh secara bersamaan ke arah pria yang sedang tersenyum sambil berjalan mendekat. Jantungku selalu berdetak hebat saat melihatnya. Beberapa bulan berlalu dan kini semua berangsur jauh lebih baik. Cahaya yang sudah berada di apartemen sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak lagi dijaga begitu ketat oleh papanya jika sedang keluar rumah sebentar. Cukup dipantau dari kejauhan sama seperti saudaranya yang lain. Hari ini mau kemana sama abang? Tanya Melisa usai sarapan pagi. Mau antar mami cari bunga? Jawab Cahaya yang tubuhnya kini jauh berisi. Jangan pulang kesorean ya, pinta Melisa yang hanya dibalas anggukan kepala oleh putrinya. Melisa menatap lekat wajah si bungsu seakan tidak ingin berkedip. Rasa bahagia masih menyelimuti hatinya yang kadang tidak percaya jika kini Cahaya sudah berangsur pulih dari sakitnya yang ia derita semasa hidupnya. Cangkok jantung yang berhasil membuat ia memiliki harapan hidup bahagia dengan laki-laki selama ini selalu ada di sisinya sejak ia lahir ke dunia. Langit tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun itu. Rasa sayang yang dikira hanya sebatas saudara nyatanya berubah menjadi rasa cinta dan kesetiaan luar biasa. Di antara keduanya, Langit maupun Cahaya tidak pernah mengenal cinta lain pada siapapun. Kita ketemuan langsung di toko bunga, gak usah nyamper mami, ucap Langit saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Mami udah di sana? Cahaya balik bertanya. Udah. Mami itu ribet banget. Dari semalam telepon abang terus buat nanya ini dan itu. Gegah Langit, namun dengan mata tetap fokus pada jalanan di depannya. Iya, semalam juga telepon Ade. Banyak tanya sampai bingung jawabnya. Sabar ya sayang. Mami itu lagi antusias banget jadi kita iyain aja. Pinta Langit memberi pengertian yang kemudian hanya dijawab senyum tipis di ujung bibir Cahaya. Sampai di toko bunga,
Langit langsung menggandeng calon istrinya itu untuk masuk karena dia sudah melihat Diana sedang duduk bersama pemilik toko. "Mam," sapa Langit dan Cahaya. Keduanya memeluk dan mencium wanita itu secara bergantian. "Wah, kalian ini memang manis sekali. Biasanya tante melihat ini jika sedang bersama Oma dan Bundamu saja," ucap Mary si pemilik toko sekaligus teman Melissa. "Mereka semua kesayangannya Langit, Tan. Apalagi yang ini," jawab Langit sambil mengeratkan rangkulannya kepada Cahaya. "Itu sih nggak usah dikasih tahu. Emang udah nempel banget dari bayi," balas Mary sambil tertawa. Wanita berambut pirang itu bahkan menceritakan pada Diana bagaimana sayangnya Langit kepada ketiga adiknya itu. Dia akan selalu berada di dekat si kembar, meski Melissa sudah membawa suster dan asistennya jika datang ke tempatnya. Langit kecil tuh selalu berdiri di depan strollernya si bungsu nih, gak pernah mau kemana-mana, sambil terus megangin tangan si kecil Cahaya. Kekeh Mary yang langsung membuat anak angkat keluarga Rahardian itu merah merona di kedua pipinya. Sebagian orang memang tak kaget dengan kabar kedekatan Cahaya dan Langit, apalagi setelah remaja. Keduanya terlihat lebih intim. Dari sikap dan tatapan Langit, semua orang bisa menebak ada cinta luar biasa di antara keduanya. "Jadi pilih yang mana?" tanya Langit. "Ade mau mawar putihnya yang banyak, kalau yang lain terserah Mami aja," jawab Cahaya. "Mami sudah memilih beberapa bunga, Mami harap kamu suka ya," timpal Diana. "Aku apa aja yang penting bagus." Cahaya memang tidak mengerti tentang bunga, meski Oma dan mamanya pecinta tumbuhan warna-warni itu. Baginya semua bunga itu sama cantik dan harum. Maka untuk mencari jalur aman, ia memasrahkan urusan tersebut kepada calon mertuanya. "Jadi tepatnya kapan acara pernikahan kalian?" tanya Mary dengan senyum menggoda meski sebenarnya ia sudah tahu jauh-jauh hari. "2 minggu lagi kami menikah." Langit yang tidak bisa tidur hanya berguling di atas ranjang. Matanya enggak terpejam, padahal esok pagi adalah acara lamaran resminya kepada Cahaya, putri bungsu Reza Rahardian Wijaya. Malam ini dia memilih menginap di apartemen Diana untuk memudahkan pergi ke rumah utama setelah menyiapkan segala sesuatunya. 22 tahun dan jodohku ternyata memang dia, gadis kecil yang memiliki sorot mata sendu yang selalu menghangatkan hatiku dalam berbagai perasaan. Sosok wanita yang sedari bayi bersamaku dalam keadaan apapun itu. Langit tersenyum membayangkan wajah cantik belahan jiwanya. Ingin hati menelpon, tapi dia sadar dirinya kini jika ini sudah lewat tengah malam. Calon istrinya itu butuh banyak istirahat mengingat kondisi sebetulnya Cahaya yang belum pulih total. Masih banyak yang harus gadis itu pantang dalam beberapa tahun ini. "Sampai bertemu esok pagi ya cantik. Aku dan Mami akan datang menghalalkanmu," gumam Langit sambil mengusap layar ponsel yang terdapat foto Cahaya. "Udah siap nak?" tanya Diana saat Langit keluar dari kamarnya. "Sudah Mam, kita berangkat sekarang ya," ajak Langit yang diiyakan dengan anggukan kepala oleh sang mami. Langit menggandeng ibu kandungnya itu keluar dari apartemen menuju parkiran mobil. Setelah keduanya masuk, pria tinggi putih tampan itu pun segera menyalakan mesin kendaraannya. "Abang deg-degan, Mam?" "Itu perasaan yang wajar, nak." Satu hal yang tidak pernah terbesit dalam hati Langit adalah ia akan didampingi oleh orang tua kandungnya sendiri, meski hanya maminya saja, dan baginya itu sudah lebih dari cukup, karena dia tidak akan menyinggung soal ayahnya lagi. Diana sempat meneteskan air mata saat dia bertanya di mana dan siapa sosok sang ayah. "Abang gak nyangka kalau akan ada Mami saat abang akan halalin Caca?" Lirihnya terharu. "Mami datang di saat yang tepat, meski abang mempunyai keluarga, tapi saat momen seperti ini, tentu abang ingin bersama orang tua abang sendiri, dan Tuhan mengabulkannya, meski hanya Mami, tapi abang bahagia," sambung Langit lagi. "Kamu yang datang pada Mami, karena selama ini Mami selalu ada di dekatmu," jawab Diana tidak kalah terharunya. Diana mengusap lengan putranya yang masih fokus memutar setir mobil. Kurang dari 1 jam,
Kini mobil masuk ke dalam garasi rumah utama. Rumah tempat ia dibesarkan, namun detik ini begitu berbeda rasanya. Ada hiasan-hiasan kecil yang terdapat di halaman depan. Suasana pun cukup terlihat ramai, meski hanya keluarga inti. "Yuk Mam, pegang tangan abang ya, karena abang deg-degan banget," pintanya sambil terkekeh seraya tangannya memegang dada. "Iya sayang." Keduanya turun dari mobil dan bergegas untuk masuk. Perasaan aneh menjalar di tubuh, terutama hati pria tampan itu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa Langit dan Diana saat mereka sudah berdiri di ambang pintu. "Waalaikumsalam," jawab semuanya yang sudah berada di ruang tamu. Langit menoleh ke arah Diana. "Ayo, ada Mami nak." Reza dan Melisa yang bangkit dari duduknya bersiap menyambut kedatangan calon menantu dan besannya. "Silakan masuk," ujar Reza saat Langit sudah menyalaminya bergantian pada Melisa juga. "Bun, abang gemeteran," bisik Langit kepada bunanya. Sepertinya dia lupa jika wanita itu malam ini sedang berperan sebagai calon mertuanya. "Kenapa? Bukannya dari bayi adek udah sama kamu?" goda Melisa dengan senyum terbaiknya, membuat Diana yang berjalan di belakang. Keduanya pun hanya bisa tersenyum getir, karena sepenting apapun perannya, wanita Rahardian itulah pemenangnya. Opa dan Oma yang duduk berdampingan tersenyum lebar untuk menyambut kedatangan Langit dan ibunya. Pasangan baya itu diapit oleh kedua cucu kembarnya yang lain, yaitu Air dan Bumi. "Selamat malam. Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu kalian semua," ujar Diana mewakili pembicaraan dengan basa-basi. "Maksud kedatangan saya kemari bersama putra saya yang bernama Langit." Diana diam sejenak, tidak meneruskan perkataannya karena dia baru ingat jika anaknya memiliki keluarga dan nama Langit lain di aktanya yang resmi secara hukum dan negara. Langit Marvelio Biantara. Semua pasang mata langsung menuju ke arah suara yang begitu lantang menyebutkan nama asli pemuda yang kini sedang duduk dengan perasaan bingung. Dialah Adam, ayah kandung Langit dan juga suami siri Diana. Semuanya tersentak kaget kecuali Reza dan papanya, karena dua orang itu lah yang mengizinkan Adam untuk datang menghadiri dan menyaksikan niat baik putranya. "Apa ini Mas?" tanya Melisa panik. "Ayahnya abang, Ra, gak apa-apa ya," jawab Reza yang langsung memeluk istrinya yang nampak sangat terkejut. Melisa tidak menjawab apa-apa sebab Diana saja sudah sangat mengusik kedekatannya. Kini ditambah hadirnya ayah kandung Langit di acara sang putri. "Silakan duduk," ucap papa kepada Adam. "Terima kasih, maaf saya terlambat," jawabnya setelah duduk di sisi putra yang kini menjadi satu-satunya itu. "Apa kabar?" sapa Adam kepada Langit. Pemuda itu masih diam menatap inten penuh tanya pada pria di depannya kini. Langit tidak menjawab, bahkan untuk berkedip pun rasanya sulit dilakukan. "Bisa kita teruskan?" Suara Reza memecah keheningan di antara dua keluarga. "Tentu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan menerima kehadiran kami dari pihak keluarga besar Biantara. Perkenalkan, nama saya Adam Biantara. Datang kemari dengan maksud dan niat baik melamar putri Anda yang bernama Cahaya Rimeza Rahardian Wijaya untuk putra kami Langit Marvelio Biantara." Jelas Adam mengatakan maksud kedatangannya dengan begitu ramah dan sopan. Siapapun tidak akan pernah menyangka jika ia sebenarnya adalah seorang mafia yang baru saja keluar dari rumah tahanan beberapa waktu lalu. "Kami sambut niat baik kalian yang sudah datang jauh-jauh ke kediaman Rahardian Wijaya, tapi kami sebagai orang tua hanya perantara karena semua keputusan diterima atau ditolaknya kami serahkan kepada putri kami, Cahaya," jawab Reza sambil melirik ke arah si bungsu yang digenggam lembut tangannya oleh omanya. Jika saja ia belum mendapatkan donor jantung, sudah bisa dipastikan gadis cantik itu akan pingsan saat itu juga. "Bagaimana nak? Apa kamu mau menerima lamaran putra saya?" "Langit," tanya Adam.
Cahaya menoleh ke arah Reza dan Melisa yang tersenyum kepadanya seakan memberi ia kekuatan yang lain. Jika Papa dan Mama merestui, tentu aku menerimanya dengan harapan langit bisa menerima segala kekuranganku dan menyempurnakan kelebihanku. Jawab Cahaya yang penuh keyakinan membuat semua orang bisa bernapas lega, termasuk langit yang sampai menitikan air mata harunya. Alhamdulillah, langit langsung berhambur memeluk Diana, menumpahkan tangisnya dalam dekapan wanita yang melahirkannya. Adam yang juga terharu ikut memeluk putra dan istri simpanannya itu. Reza langsung mengusap air mata Humairahnya. Dia tahu jika wanita terbaiknya itu sedang kecewa, berbalut luka, karena di sisi ia memposisikan diri sebagai orang tua Cahaya, yaitu calon mertua dari langit. Tapi tetap saja dia merasa sedih saat melihat anak yang dibesarkannya selama puluhan tahun kini ada dalam dekapan orang tua kandungnya yang datang secara tiba-tiba. Kamu kuat, gak apa-apa ya, abang tetap anak kita, bisik Reza untuk menenangkan Melisa yang dijawab anggupan kepala. Langit langsung menyematkan sebuah cincin di jari manis gadis kecilnya yang masih ia jaga hati dan raganya sedari lahir ke dunia. Terima kasih sudah menerimaku juga masa laluku, ujar Langit setelah dia mencium kening calon istrinya. Yang terpenting adalah masa depan kita, Bang, jawab Cahaya sebelum akhirnya Langit mendekap erat tubuh mungil si bungsu. Langit mengurai pelukannya karena kini saatnya dia berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya. Mami bahagia sekali, semoga semua berjalan lancar sampai harinya nanti, ucap Diana saat dia memeluk sang calon menantu. Amin, terima kasih, Mam. Cahaya menyelami punggung tangan ayah kandung Langit dengan sangat sungkan sampai harus membuat Adam tergagah gemas. Kamu sangat lucu, tidak salah jika anakku begitu mencintaimu, ujar sang mafia kepada putri bungsu Rahardian itu. Abang, adu Cahaya saat ia digoda calon papa mertuanya yang tidak pernah terbesit dalam benaknya selama ini. Jangan mengganggunya, dia milikku. Pembelaan Langit kepada Cahaya yang menghak patenkan gadis itu membuat semua orang tertawa gemas. Bunda ingin dipeluk sebagai ibumu, bisa. Hari yang paling dinantikan oleh kedua keluarga besar Biantara dan Rahardian akan berlangsung 2 hari lagi, dan selama itu juga si bungsu selalu uring-uringan karena tidak bisa bertemu dengan Langit yang tidak kurang dari 48 jam lagi akan menjadi imam dan suaminya. Dia yang terus digoda oleh 2 kakaknya tidak henti berteriak dalam pelukan sang papa yang kini sedang mendekap tubuhnya dengan erat. Adek mau jadi istri abang, tapi buat papa adek tetap little princessnya papa loh, goda Reza sambil menciumi pipi Cahaya. Iya dong, kan adek paling cantik di antara 2 cebong, jawabnya sambil tergagah. Namun langsung membuat kedua kembarannya itu memicingkan matanya. Ini sih bayi buayanya Jan hujan deras, ejak Bumi dengan mencabikkan bibirnya ke arah si sulung. Ciah, mau cengeng begini yang penting udah laku bro, timbal air. Bumi yang tidak terima langsung pindah tempat duduk ke sisi mamanya. Duh, kasihan nasib anak bawang. Melisa bukan menenangkan, malah ikut menggoda, membuat Bumi semakin kesal, namun justru berhambur memeluknya. Fix, mama jahat, serunya menahan jengkel. Obrolan keluarga bahagia itu berakhir saat datangnya 3 orang tamu yang akan mengurus pernikahan Tuan Putri Rahardian. Cahaya dan 2 kakaknya langsung masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan menutup pintu dengan rapat. Kangen bang, gumam si cantik yang berguling di atas tempat tidur. Ia raih lagi ponselnya untuk mengirim pesan rindu kepada Langit, karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh calon pasangan suami istri tersebut. Jari lentiknya kini sedang bergoyang di atas benda pipi keluaran terbaru yang pastinya tidak banyak orang yang memiliki. Cahaya, abang, adek kangen. Satu pesan berhasil dikirim si bungsu, meski tidak langsung mendapat jawaban.
karena dia tahu jika hari ini Langit sedang ada urusan dengan papinya. Langit kini tidak lagi menjadi anak angkat keluarga Rahardian secara hukum setelah pembatalan adopsi yang dilakukan Reza dan Melisa. Si tampan yang memiliki segudang prestasi itu telah kembali kepada keluarga kandungnya yang memakai nama asli yang diberikan Adam padanya sejak lahir. Tak ada yang keberatan meski rasanya sakit dan sulit untuk langsung menerima semua yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi Langit tetaplah Langit. Dia tetap menjadi cucu bagi opa dan oma dan tetap menjadi anak bagi Reza dan Melisa, dan akan menjadi kakak pertama bagi si kembar. Statusnya dalam hati mereka tidak akan pernah berubah, terutama bagi sang bunda. Langit belum juga membuka matanya, meski Diana sudah 10 menit membangunkannya. Dia hanya bergeliat kecil, lalu kembali meringkuk seakan tidak terjadi apapun. "Belum bangun juga?" tanya Adam. Pria tinggi itu kini tengah berdiri di ambang pintu kamar putranya. "Belum, mungkin dia lupa jika hari ini dia akan menikah," kekeh Diana yang masih duduk di sisi ranjang. "Langit, ayo bangun, jangan sampai calon istrimu menunggu terlalu lama." Langit langsung beranjak dari tidurnya, matanya langsung membulat besar, membuat kedua orang tuanya tertawa bersama. "Kamu kenapa?" tanya Adam yang masih terkekeh. "Jam berapa ini?" tanyanya bingung dan panik. "Masih ada waktu 2 jam lagi untuk bersiap. Setelah itu, kita baru berangkat," jawab Diana sambil mengusap kepala sang anak dengan lembut. Langit melirik ke arah jam lalu mengangguk. Tubuh tingginya kini berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia terkekeh saat tangan besarnya itu memegang miliknya yang menegang sempurna, entah ada angin apa. "Ini hari terakhir, jadi perjaka ya, karena nanti malam mulai lecet," gumamnya sambil tergelak sendiri. Langit turun dari mobil mewahnya menuju masjid, tempat diadakannya proses ijab kabul. Ia dan Cahaya mengikat janji suci sehidup semati. Sudah nampak begitu ramai, meski masih kurang 30 menit lagi acara dimulai. Langit yang diapit oleh kedua orang tua kandungnya, itu pun segera masuk untuk menyapa semua keluarga dan kerabat, juga beberapa rekan bisnis mereka yang mau meluangkan waktu menjadi saksi dari pernikahan putri bungsu keluarga konglomerat itu. "Kali ini masih jadi anak ya?" goda Reza saat Langit memeluknya. "Iya, besok udah nggak dapat transferan duit jajan lagi dong," jawabnya memasang wajah memelas. Semua orang tergelak, termasuk Adam dan Diana. Pasangan yang kembali rujuk di usia yang tidak lagi muda itu menatap haru dan bahagia saat keluarga Rahardian memperlakukan putra mereka dengan limpahan kasih sayang. "Aku nggak bisa bayangin kalau Langit dulu diasuh oleh orang yang salah," ucap Diana dalam rangkulan suaminya. "Tuhan terlalu baik kepada kita deh." Acara tegur sapa berakhir saat penghulu meminta proses ijab kabul segera dilangsungkan. Kini Langit dan Cahaya sudah duduk saling berdampingan di hadapan penghulu, juga Reza yang akan menikahkan sendiri putri kesayangannya. "Bagaimana? Siap?" tanya Pak Penghulu. "Siap, Pak?" jawab Langit tegas. "Benar kan kalau ini calon mempelai wanitanya?" goda Pak Penghulu lagi untuk mencairkan suasana tegang semua orang yang hadir. "Tentu, tak ada yang lebih cantik selain calon istriku," balasnya sambil melirik ke arah Cahaya yang menunduk menahan malu dan menyembunyikan rona merah pipinya. "Baiklah, kita mulai sekarang. Silakan Tuan Reza." Reza tersenyum simpul, hatinya sedang berdebur hebat karena ini adalah pengalaman pertama dan sekaligus sekali dalam hidupnya. "Sekarang, Bang?" "Sekarang dong, biar cepat halal," sahut Langit kepada calon mertuanya itu karena rasa tidak sabarnya. "Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Langit Marvelio Biantara bin Adam Biantara, dengan putri saya yang bernama Cahaya Rimeza Rahardian Wijaya
binti Reza Rahardian Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cahaya Rimeza Rahardian Wijaya binti Reza Rahardian Wijaya dengan mas kawin tersebut tunai. Tamat.